pendengar Gemilang, kita balik lagi di ruang dengar Anda, masih di program Sawah Sajian Dakwah. Oke pendengar Gemilang, untuk di segmen ini seperti yang kita tanyakan tadi kepada narasumber ya, bahwa kita mau menanyakan nih, apakah ada sholawat hari Jumat yang bisa mungkin disampaikan oleh Mbak Nana Herman kepada pendengar-pendengar semuanya, karena di hari Jumat adalah harinya berselawat ya. Iya. Oke, mungkin bisa Mbak Nana sampaikan langsung saja Mbak Nana. Iya, jadi kita tuh disunahkan memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Kenapa gitu kan? Sayyid Al-Imam Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu ia mengatakan, jika waktu telah memasuki hari Kamis malam, maka para malaikat turun dari langit dengan membawa pena yang terbuat dari emas dan juga lembaran-lembaran yang terbuat dari perak. Mulai hari Kamis malam itu hingga terbenamnya matahari di hari Jumat, para malaikat tersebut tidak menulis apapun di atas lembaran-lembaran yang terbuat dari perak dan bertintakan emas itu, kecuali amalan bacaan sholawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling pantas dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku. Kalau menurut Abah Guru Sekumpul, satu huruf dari sholawat yang dibaca di hari Jumat itu bernilai pahala haji. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi sayang sekali kalau kita melewatkan di hari Jumat tidak bersalawat walaupun hanya satu salawat. Iya, semoga Allah karuniakan kita taufik hidayah agar bisa memperbanyak sholawat hari ini. Ya karena juga hari ini kebetulan kadarulahnya kita hari Jumat ya, jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dan mungkin apa ada nih salawat yang khusus di hari Jumat yang bisa kita bacakan untuk di hari Jumat ya? Ya, Masya Allah. Biasanya di hari Jumat itu pada setelah asar gitu kan. Setelah asar tuh ada satu sholawat yang pahalanya 80 ya? Iya, 80 kali, mungkin 80 kali lipat daripada sholawat biasa. Iya, benar. Jadi nama sholawatnya itu sholawat Fatimiyah. Insya Allah ya, kita sering mendengar juga. Dan semoga kita bisa mengamalkan sholawat Fatimiyahnya istiqomah sampai ajal menjemput. Amin. Dan mungkin Mbak Nana bisa sampaikan nih kepada para pendengar Gemilang semuanya, semoga nanti bisa mengamalkan juga dari sholawat Fatimiyah itu gimana nih bunyinya sholawat Fatimiyah tersebut. Oke, bismillah. Ya, jadi sholawat Fatimiyah itu bunyinya kayak gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Perlu diulang? Ya, mungkin bisa diulangi dan Mbak Nana bisa sampaikan juga artinya. Oh ya, oke. Jadi diulang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam penghormatan atas junjungan kami Muhammad, hamba dan rasulmu, nabi yang umi dan atas keluarga serta para sahabat. Iya. Oke, Masya Allah. Dan ini adalah sholawat yang dibaca setelah ba'da asar ya? Iya. Setelah ba'da asar, ketika kita masih di atas sajadah, bukan begitu? Ya. Jadi kita bisa mengamalkannya. Semoga kita bisa memang meluangkan waktu khusus di waktu-waktu mustajab. Dan juga seperti yang disampaikan Mbak Nana tadi, bahwa keutamaan hari Jumat adalah juga mustajabnya doa. Jadi banyak-banyak memperbanyak doa di hari Jumat, jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang mustajab dan waktu-waktu yang mustajab. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya walaupun kita berdoa, masalah tentang dikabulkan tidaknya itu urusan Allah. Namun kita melakukan karena kita bersyariat, karena Allah menyukai ketika kita berikhtiar. Ya. Dan juga nih bagi kita semua tentunya kita sudah tidak sabar juga nih mendengar yang disampaikan Mbak Nana tentang bagaimana keutamaan sunnah-sunnah hari Jumat yang tadi Mbak Nana sampaikan tentang
bagaimana keutamaan surah Al-Kahfi dan bersiwak dan lain-lainnya bisa Mbak Nana sampaikan nih. Iya, jadi di hari Jumat itu kita juga disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Jadi hadis Rasul, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Barang siapa yang membaca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnahnya Dajjal. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka ia terjaga selama 8 hari, dan jika Dajjal muncul, maka ia terjaga darinya. Ya kan kita sama-sama tahu gimana bahayanya Dajjal. Bahkan ketika sebelum kita sholat, kita berdoa untuk dihindarkan dari fitnah-fitnahnya Dajjal. Ya, jadi memang walaupun Dajjalnya belum terlihat secara nyata, tapi untuk dari sekarang kita memang sudah diharuskan untuk berdoa. Apalagi kita ketahui bahwa kalau Dajjal ini banyak pengikutnya di akhir nanti itu adalah perempuan ya. Ya Mbak Nana ya. Jadi memang kita sebagai wanita benar-benar harus menjaga diri, dan juga seperti yang dikatakan Abah Guru Sekumpul, bahwa ketika kita sebenarnya kalau memang wanita nih, kalau tidak ada keperluan jangan keluar rumah kalau memang tidak ada yang penting. Iya, betul. Iya, jadi lanjut ya, sunnah yang selanjutnya yaitu menggunakan siwak. Jadi siwak ini tidak hanya digunakan untuk hari Jumat aja gitu. Jadi setiap hari kita pakai siwak. Kata Nabi, siwak dapat membersihkan mulut dan membuat Allah ridho. Jadi ridho itu Allah senang, bahagia gitu kan, melihat hambanya yang ikut sunnah Nabi gitu, ikut sunnah kekasihnya. Terus hadis yang kedua, apabila sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan bersiwak. Saking pentingnya siwak gitu kan, jadi sampai-sampai Rasul bilang diwajibkan gitu. Iya. Nah, tapi Rasulullah kan nggak mungkin memberatkan kita gitu. Karena Islam memang tidak ada yang memberatkan. Nah, benar. Ya, jadi itu yang tadi barusan adalah hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Terus Nabi juga bersabda nih, 2 rakaat dengan siwak lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Jadi pahala kita sholat itu 70 kali lipat gitu kalau kita pakai siwak dengan kalau kita tidak pakai siwak cuma 2 gitu. Iya, jadi sayang sekali ketika kita mau sholat atau mau baca Al-Quran, sebelum itu mungkin kita harus bersiwak dulu kan ya, biar ya tentunya kita melakukan untuk menyenangkan Rasulullah karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan sunnah-sunnah lainnya lagi? Iya, jadi masih tentang siwak ya. Iya. Jadi faidah siwak itu yang lainnya. Siwak itu mengingatkan kita dengan kalimat tauhid di ujung usia kita. Jadi ketika kita mendawamkan atau mengistiqomahkan gitu kan siwak ini, maka di akhir hidup kita nanti insya Allah akan mudahkan kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari segi kesehatan juga, siwak ini bisa bikin otak kita pintar. Dan enzim yang terkandung pada siwak baik untuk lambung kita. Nah, gitu. Oke, jadi lanjut. Iya. Sunnah yang selanjutnya gitu. Oke. Jadi pada hari Jumat itu juga kita disunahkan untuk mengenakan pakaian serba putih. Ya, seperti yang kita gunakan. Masya Allah, Ya, warna putih ya. Jadi Masya memang Allah. hari Jumat kalau masih bisa diusahakan memakai putih-putih, diusahakan memakai putih-putih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi Habib Sauki, khodimnya dari Habib Umar Al-Hafiz yang dari Tarim itu, ya, beliau menyampaikan sunnah ketika hari Jumat memakai pakaian serba putih. Kesunahan pakaian putih ialah ketika berangkat sholat Jumat. Kesunahannya khusus untuk sholat Jumatnya, bukan buat harinya. Habib Umar pada hari Jumat gitu kan pagi beliau ziarah dulu ke Zambal menggunakan pakaiannya berwarna. Tapi ketika mau berangkat sholat Jumat, Habib Umar pakaiannya serba putih sampai ke ridanya, cincinnya, tongkatnya, sendalnya, masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita bisa mencontoh beliau. Amin. Ya, kalau kata Guru Bahid nih, Guru Bahid yang di Banjar itu kan, beliau bilang ketika kita memakai baju putih, kita berniat mengikuti sunnah Rasul,
maka selama kita memakainya mengalir terus pahala hingga kita melepaskan pakaian putih itu. Jadi misalnya pakai serba putihnya nih dari pagi jam 7 gitu, terus kita baru lepasnya pas mau mandi sore jam 5, maka pahala kita 1 hari gitu. Masya Allah. Jadi setiap detiknya itu mengalir pahala Ya, sunahnya. Masya Allah, ya benar. Ya, lanjut. Iya, silakan disampaikan. Ya, jadi selanjutnya sunnah lainnya itu kita disunahkan memotong kuku, bebersih kan gitu, memangkas rambut-rambut yang ada di tubuh kita gitu. Nah, jadi memotong kuku ini ada caranya dan ada hari-hari khususnya juga. Jadi kita misalnya hari yang kita disunahkan untuk memotong kuku itu ketika hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Ya, kenapa gitu? Ya, kalau kita memotong kukunya hari Senin, maka bisa menyebabkan kita cepat pinter. Masya Allah. Terus kalau kita motongnya hari Selasa, dikhawatirkan kerusakan pada badan kita. Kalau hari Rabu, menyebabkan kerusakan pada akhlak kita. Kalau hari Kamis, maka kita akan murah rezeki, insya Allah. Kalau hari Jumat, kita akan jadi orang alim dan tidak cepat marah. Kalau hari Sabtu menyebabkan kerusakan, dan hari Ahad menyebabkan hilangnya keberkahan. Gitu. Jadi cara memotong kuku juga ada. Gitu. Jadi kita nggak asal-asalan memotong kuku. Gitu. Ya, jadi sebenarnya Islam sudah mengatur semuanya Mbak Nana ya. Iya, Kalau Masya dari Allah. kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, jadi memang sudah diatur semua dalam Islam, ada aturan-aturannya. Tinggal kita mau belajar atau mau mencari tahu atau mencari ilmu, dan tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Benar. Gitu Mbak Nana ya. Masya Allah, tabarakallah. Makasih sekali Mbak Nana atas informasi-informasi yang Mbak Nana tanyakan nih di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini apalagi nih yang keutamaan yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari gitu. Iya, jadi kan kayak tadi potong buku nih. Kita potong bukunya kalau menurut Imam Nawawi gitu kan, kita tuh mulainya dari jari telunjuk kanan. Terus lanjut ke jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan, dan jempol kanan. Lalu yang tangan kirinya dimulainya dari kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, jari telunjuk kiri, dan terakhir jempol kiri. Kalau kita potong kuku kaki itu dari kelingking kanan sampai ke kelingking kiri. Terus setelah kita potong kuku nih, Guru Nda juga pernah menyampaikan, beliau bilang kalau habis potong kuku cuci katanya. Kata beliau begitu kan. Nah, ternyata perkataan beliau itu ada juga di kitab nih, Masya Allah. Kitabnya Hasyiatul Jamal, karya Syekh Sulaiman Al-Jamal. Disunahkan mencuci ujung-ujung jari setelah dipotong kukunya, karena ada yang mengatakan bahwa menggaruk-garuk setelah dicuci akan menyebabkan penyakit kista. Iya, Masya Allah. Jadi semuanya itu bukan hanya aturan-aturan yang Allah turunkan, yang Allah beri, bukan hanya sekadar aturan ya, tapi untuk kebaikan hambanya, untuk kebaikan manusia ya kan. Jadi jangan sampai kita melewatkan atau tidak peduli dengan aturan-aturan yang baik untuk kita gitu. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya Mbak Nana. Dan juga hari Jumat biasanya orang banyak juga nih Mbak Nana yang berziarah ya hari Jumat, karena katanya hari Jumat dan hari Sabtu bagus untuk berziarah, katanya sunnah ya. Dan mungkin dari semua informasi yang Mbak Nana sampaikan, mungkin ada yang Mbak Nana mau simpulkan nih, mau Mbak Nana sampaikan kepada pendengar Gemilang semuanya tentang hari Jumat ini. Iya, jadi semoga Allah karuniakan kita taufik dan hidayah. Amin. Sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Semoga nanti dengan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, Allah dan Rasulnya ridho kepada kita. Iya, nanti di padang mahsyar Rasul kenal dengan kita, gitu kan. Dan, bahagia, Masya Allah, kalau dikenal sama Rasul gitu kan. Bukan hanya kita mengaku sebagai umatnya nih, tapi kita butuh bukti gitu. Apa nih bukti
bukti kalau kamu tuh cinta sama Rasul gitu kan, nggak hanya ngomong aja gitu. Apakah memang benar-benar umatnya atau hanya sekadar pengakuan dari lisan aja? Nah, iya benar. Jadi kan kalau cinta itu butuh pengorbanan dan bukti. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya para pendengar Bilang semuanya. Jadi jangan sampai kita cuma hanya mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi ternyata kita tidak menjalankan sunnah-sunnahnya, tidak taat kepada Allah. Dan jadi jangan sampai kita cuma hanya berkata di lisan. Iya, benar. Ya, dan apalagi Mbak yang saya sampaikan? Udah, itu aja. Ya, sepertinya itu saja. Oke, pendengar Gemilang semuanya, itulah informasi atau sharingan dari Mbak Nana tentang bagaimana keutamaan hari Jumat. Terima kasih Mbak Nana ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya di sini, dengan para pendengar Gemilang semuanya. Dan juga semoga Allah yang membalas semua kebaikan Mbak Nana yang sudah meluangkan waktunya, karena kita juga tahu pasti banyak kegiatan dan aktivitas Mbak Nana, tapi Mbak Nana memilih untuk meluangkan waktu di sini untuk berbagi ilmu dengan para pendengar Gemilang semuanya. Semoga Allah ridho dan Allah yang membalaskannya Mbak Nana ya. Dan sepertinya juga pendengar Gemilang, kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dikarenakan waktu yang memisahkan kita. Semoga dari hari ini, dari aktivitas hari ini bernilai ibadah, dan next time Mbak Nana bisa meluangkan waktunya lagi di sini bersama kita semua untuk berbagi ilmu dengan tema yang berbeda lagi ya. Kita doakan sama-sama semoga Mbak Nana nanti bisa mempersiapkan lagi untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Baik pendengar Bilang semuanya, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang kita sampaikan. Dan next time kita akan berjumpa lagi insya Allah di waktu yang sama ataupun di program yang berbeda. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum dan salam Gemilang.